Al-Quran itu merupakan pedoman hidup. Hudan, bahkan petunjuk baik bagi lil muttaqin, orang-orang bertakwa. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, ataupun hudan linnas. Dan Quran juga sebagai pedoman bagi semua manusia. Semua manusia. Dalam Quran surah Al-Baqarah 186. Jadi Quran itu bukan hanya sebagai hudan lil muttaqin, tapi Allah pun berfirman hudan linnas. Kalau kita memperhatikan Al-Quran, tentu sahabat MQ rahimakumullah, yang pertama kali sebelum kita mentadaburi, yang harus kita sadari, yang harus kita yakini, dan ini sebagai basic atau dasar dalam mentadaburi Al-Quran adalah apa sebetulnya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Kepada manusia. Ini sebagai langkah awal supaya kita bisa menikmati hidangan Allah berupa Al-Quran ini. Jadi langkah awal yang paling pertama mesti kita sadari dan kita ketahui sebetulnya nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia itu apa? Karena kalau kita mentafakuri dari mulai kita lahir sampai sekarang, tentu kenikmatan Allah itu begitu sangat banyak sekali. Betul. Bahkan kalau kita berusaha untuk menghitungnya dengan teknologi secanggih apapun, tentu tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya gitu ya. Tidak terhingga gitu ya. Tidak terhingga. Orang yang miskin pun sekalipun menyadari limpahan nikmat itu karena hidupnya sendiri adalah pemberian dari Allah. Udara segar yang kita hidup setiap waktu, cahaya matahari yang menjadi sumber energi kita, terangnya bulan pada malam hari, gunung-gunung yang menjulang tinggi dengan kekayaan alam, air yang selalu mengalir untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, itu semua adalah sebagian kecil dari nikmat yang Allah berikan pada kita. Masya Allah. Kemudian kalau kita memperhatikan pada diri kita, denyut jantung kita setiap waktu mengalir ke darah seluruh tubuh kita, paru-paru yang selalu mengisap udara segar dan mengeluarkan udara kotor, ginjal yang senantiasa bekerja tanpa mengenal lelah, itu semua adalah anugerah Allah yang semuanya bekerja di luar pengawasan kita. Di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Nah, kalau kita mentafakuri dari sekian nikmat Allah yang banyak, kira-kira sahabat MQ ini bisa jadi kuis ya? Bisa tuh, sahabat ini kuis di sore hari ini gitu ya Ustaz. Rizky kuis. Apa kenikmatan yang paling besar? Kira-kira apa ya? Kenikmatan yang paling besar. Silakan sahabat MQ, Anda juga langsung bisa dikirimkan itu Ustaz ya di sore hari ini. Pasti bermacam-macam jawabannya. Ada yang mengatakan nikmat sehat. Ada yang mengatakan nikmat iman Islam ya. Iman Islam. Ada juga apa Kang Rizky kira-kira? Harta. Nah, harta betul. Ada yang mengatakan harta, apalagi satu lagi saja. Tahta. Itu bisa 3T ya, harta, tahta. Nah, kalau kita memperhatikan sahabat MQ rahimakumullah, tentu yang paling mengetahui nikmat yang terbesar itu adalah Allah. Sang Maha Pemberi nikmat. Iya, Masya Allah. Kira-kira jawabannya apa? Nikmat yang begitu banyak, yang paling besar itu apa? Ternyata jawabannya ada dalam Quran, Kang Rizky. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam Quran, tepatnya dalam Quran surat Ar-Rahman dari mulai ayat 1 sampai ayat ke-87. Masya Allah. Itu sebagai jawab 78 ya, karena Ar-Rahman itu jumlah suratnya 78. Jawabannya, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia adalah Al-Quran. Masya Allah. Tidak pernah menyangka kan? Jadi Al-Quran itu adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang paling yang besar Allah berikan kepada manusia. Kalau kita memperhatikan Korun misalkan, dengan kekayaan yang sangat banyak sekali, bahkan kuncinya saja Korun itu sangat besar gitu. Sampai tidak bisa dipegang oleh seorang, harus beberapa orang. Saking besarnya apalagi pintunya, apalagi gudangnya termasuk isinya. Kemudian Fir'aun yang memiliki kekuasaan yang begitu besar. Ternyata dalam Quran baik Korun ataupun Fir'aun, kedua-duanya tidak disebut sebagai orang yang mendapatkan kenikmatan. Meskipun punya harta, punya kekuasaan. Bahkan kan Firaun itu sebagai raja ya, sebagai penguasa. Tapi Allah menyebutnya tidak mendapat orang yang tidak dapat kenikmatan. Kenapa? Karena tidak memiliki pedoman hidup yang menenteramkan, yaitu Al-Quran. Jadi kenikmatan yang paling besar itu adalah Al-Quran. Kalau kita baca surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman
'allamal Qur'an, khalaqal insan. Nah, sampai 3 ayat saja dulu ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, Allah lah yang mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian ayat yang ketiganya khalaqal insan, Allah lah yang telah menciptakan manusia. Kenapa Kang Rizky surat ini disebut surat Ar-Rahman? Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan artinya yang Maha Pengasih ya. Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Nah, surat ini salah satu surat yang diambil dari Asma Allah, Asmaul Husna. Satunya surat. Nama lain surat ini namanya adalah Arusul Quran. Arusul Quran. Apa itu artinya Arusul Quran? Arusul Quran itu artinya pengantin Al-Quran. Pengantin Al-Quran. Kan sih kalau kita mendengar kata pengantin, yang tergambar dalam benak kita apa? Bahagia. Sesuatu yang bahagia, sesuatu yang indah. Nggak mungkin kan apa kesedihan, gitu, penderitaan. Yang namanya pengantin sesuatu yang sangat indah, bahagia. Nah, Ar-Rahman itu nama lainnya adalah Arusul Quran. Arusul Quran. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Walikulli syai'in arusun." Setiap sesuatu itu ada pengantinnya. Wa arusul Quran suratul Rahman. Dan pengantin Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa yang menyebabkan surat Ar-Rahman selain disebut Ar-Rahman juga Arusul Quran? Karena dalam surat Ar-Rahman ada 31 kali terulang fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Itu 31 kali terbanyak dalam Quran. Maka terhadap nikmat mana lagi kah yang akan engkau dustakan? Terhadap nikmat Allah yang mana lagi kah yang akan Allah dustakan? Jadi surat Ar-Rahman ini surat yang menjelaskan tentang semua kenikmatan Allah dari mulai A sampai Z. Nikmat yang ada di dunia sampai nikmat yang ada di akhirat. Semuanya Allah gambarkan dalam satu surat. Dalam satu surat. Makanya kenapa sampai terulang 31 kali dalam bentuk pertanyaan yang sebetulnya itu bukan untuk dijawab, tapi untuk dijadikan sebagai bahan muhasabah dan perenungan kita. Refleksi kita terhadap nikmat Allah mana lagi kah yang akan kau dustakan. Dan yang luar biasanya, Allah mengawali surat ini dengan asma Allah yang paling indah, Ar-Rahman. Kemudian ayat yang keduanya apa? Allamal Quran. Allah lah yang mengajarkan Al-Quran. Dari sekian nikmat yang begitu banyak yang tadi sudah kita sebutkan, yang kalau dihitung tidak akan terhitung, ternyata yang disebutkan pertama kali oleh Allah dalam surat Ar-Rahman apa? Al-Quran. Al-Quran. Setelah Allah menyebut lafaz Ar-Rahman, Allah menyebut Allamal Quran. Baru khalaqal insan, baru kesananya semua nikmat-nikmat Allah yang lain. Langit, bumi, semuanya Allah sebutkan. Tapi pertanyaan para ahli tafsir, kenapa yang disebut itu adalah Al-Quran? Ternyata jawabannya karena Quran itulah nikmat yang paling besar. Masya Allah. Jadi Al-Quran disebut pertama kali setelah lafaz Ar-Rahman itu untuk menunjukkan bahwa Quran itulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Kepada manusia. Dan konteksnya tidak hanya kepada muslim tapi kepada manusia. Iya, kepada manusia. Makanya ini yang harus kita sadari lebih awal. Bahwa Quran itu bukan hanya sekedar petunjuk, pedoman hidup, tapi Quran adalah hakikatnya kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Masya Allah. Kemudian kalau kita tadaburi sedikit ya Kang Rizky, susunan surat Ar-Rahman ini sebetulnya dalam struktur bahasa Arab tidak lazim. Tidak lazim itu artinya tidak biasa. Kenapa tuh Ustaz? Kenapa? Kalau kita memperhatikan ayat kedua dan ketiga kan, ayat keduanya itu Allamal Quran, Allah lah yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian ayat ketiganya khalaqal insan, Allah lah yang menciptakan manusia. Nah pertanyaan sekarang Kang Rizky, manusia ini sebagai subjek, sebagai objek? Sebagai subjek itu hanya pelaku ya, subjek ya. Iya. Subjek berarti Quran yang dibaca sebagai objek. Berdasarkan struktur bahasa Arab dan bahasa-bahasa di dunia, seharusnya
susunan kalimat itu dalam ilmu bahasa ya, apalagi dalam bahasa Arab, subjek dulu, objek dulu. Subjek dulu ya Ustaz. Ahmad membaca Al-Quran. Ahmad sebagai subjek kan, membaca predikat, Quran sebagai objek. Biasanya struktur itu kan subjek dulu, baru objek itu ada di akhir. Quran itu kan posisinya sebagai objek. Yang kita baca, yang kita pelajari, kita pahami, kita hafal, kita amalkan sebagai objek kan. Betul. Manusia sebagai subjek, pelaku yang membacanya, yang mengamalkan, menghafalnya, yang mendakwahkannya. Seharusnya kata para ulama itu harusnya manusia dulu. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, harusnya khalaqal insan. Allah lah yang menciptakan manusia, baru alamal Quran. Ini Qurannya sudah ada, manusianya belum ada. Kan seharusnya Allah ciptakan dulu manusia, baru objeknya, baru Allah sebutkan Qurannya. Ini mah Allah menyebutkan Quran dulu, manusianya sudah disebut belum. Apa maknanya? Kalau tadi kan Quran disebut pertama karena Quran sebagai nikmat yang paling besar. Sekarang disebut dulu Quran sebagai objek, seharusnya manusia dulu. Apa faidahnya? Kata para ahli tafsir, faidah didahulukannya Quran sebelum penyebutan manusia itu untuk menunjukkan bahwa sia-sialah penciptaan manusia ketika hidup mereka tidak menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Jadi kalau manusia selama hidupnya tidak mau membaca Quran, tidak mau menghafal, memahami, mengamalkan dan menyebarkannya, maka hidup mereka itu tiada artinya. Manusia itu baru bermakna dalam hidupnya ketika mereka selama hidupnya itu merasakan Quran itu sebagai kenikmatan yang terbesar. Masya Allah. Ini kan sangat hebat ya. Susunan Quran itu didahulukan atau diakhirkan itu menunjukkan makna yang sangat dalam di dalam Al-Quran. Makanya Quran itu nanti di sini merupakan mukjizat yang terbesar. Sehingga Rasulullah SAW beliau menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi kalau kita melihat susunan surat Ar-Rahman, ini satu ya, intinya bahwa Quran itu adalah sebagai nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, maknanya adalah sia-sialah penciptaan manusia ketika selama hidupnya mereka tidak mau mempelajari dan memahami Al-Quran. Kemudian Kang Rizky ya, terkait dengan Quran sebagai nikmat, kita belum masuk ke tadabbur ya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal, ada seorang sahabat yang bernama Khobab bin Aras radhiyallahu anhu, beliau berkata, taqarrab ilallahi azza wa jalla bimastata'ta, mendekatlah kepada Allah azza wa jalla dengan apa yang kau mampu. Fa innaka lan taqarraba ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih dapat mendekatkan dirimu kepada Allah daripada Al-Quran. Jadi sesuatu yang akan membuat kita dekat dengan Allah itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksinya kita dengan Al-Quran itulah aktivitas yang paling Allah cintai. Makanya kenapa dalam surat Ar-Rahman disebutnya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Kalau kita ingin mendapatkan sayangnya Allah, kasihnya Allah, banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Ada cerita yang sangat unik ya. Seorang Syekh Maher, beliau adalah seorang Syekh di Madinah, Universitas Madinah. Pernah ada seorang dosen mengadu kepada beliau, ke Syekh Maher ini. Jadi beliau itu sehari itu mengajar sampai kurang lebih 8 jam. 8 jam sehari. Jadi beliau itu mempersiapkan pelajaran, kemudian sampai mengajar sampai selesai, beliau mengadu, saya ini adalah seorang dosen. Tapi bukan dosen agama gitu. Dosen umum. Kemudian
saya menghabiskan waktu saya, tapi waktu itu seolah-olah tidak pernah cukup katanya. 8 jam itu banyak pekerjaan yang tidak selesai saya kerjakan. Apa solusinya wahai Syekh? Jadi dosen ini mengadu ke Syekh Maher. Kata Syekh Maher, kalau Anda mau melakukan pekerjaan, awalilah dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kata beliau begitu. Wah, kemudian dosen ini bingung. 8 jam saja sudah kerepotan. Sekarang ditambah aktivitas harus membaca Al-Quran. Minimal 1 halaman. Apakah ini tidak akan menjadi beban saya, Syekh? Kalau Bapak ya, kalau Tuan, kata Syekh Maher, ingin solusinya selesai, itu katanya solusinya. Akhirnya dia tanpa berpikir panjang, kemudian dia coba mengamalkan. Lalu sebelum mengajar, sebelum melakukan aktivitas, dia membaca dulu Quran, Kang. Sehari sehalaman. Tiba-tiba di hari itu pekerjaannya selesai. Selesai pekerjaannya. Semuanya selesai. Tidak ada yang tidak selesai. Besok harinya dia tambah. Jadi 2 halaman. Kuantitasnya. Asalnya kan 1 halaman, 2 halaman. Akhirnya selesai dalam 7 jam. Jadi ada 1 jam yang kosong. Jadi selesainya lebih cepat. Sampai dosen ini kemudian membaca sehari 1 juz katanya. Sampai 1 juz sehari. Sampai 1 juz sebelum melakukan. Dari awal 1 halaman tadi. Dari awal 1 halaman. Akhirnya dia memiliki banyak waktu. Lalu kemudian dia kaget, datang ke Syekh Maher. Syekh, kenapa setiap saya mengawali pekerjaan saya dengan membaca Al-Quran, pekerjaan saya selalu selesai, bahkan masih banyak waktu yang tersisa. Semakin banyak waktu yang tersisa. Syekh Maher mengatakan, Al-Qur'anu mazah masyayan illa wa baraka fihi. Itulah Al-Quran. Tidak ada satupun yang berdekatan dengan Quran kecuali Allah akan jadikan keberkahan dalam hidupnya. Masya Allah. Jadi waktu itu jadi berkah. Bukan berarti dari 24 jam jadi 48 jam. Jadi waktu itu seperti ibaratnya karet, kan? Karet. Jadi apa elastis, ya? Elastis ya, itu bahasa Indonesianya elastis ya. Elastis. Tetap waktunya 24 jam tapi ada keberkahan. Yang kalau secara perhitungan manusia seperti tidak mungkin. Tapi kalau sudah diberikan keberkahan oleh Al-Quran, maka hidupnya itu akan lebih bermakna, lebih efektif dan efisien gitu. Makanya sampai akhir hayatnya dia kemudian berdekatan dengan Quran. Bahkan dosen ini sampai hafal Quran. Sampai hafal 30 juz Quran. Itu salah satu di antara keberkahan Al-Quran. Makanya kenapa Quran ini harus kita sadari, sahabat MQ, merupakan nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Bahkan Quran itu adalah mukjizat terbesar di antara mukjizat yang lainnya. Jadi selain nikmat yang terbesar, dengan surat Ar-Rahman ini Allah ingin menunjukkan kepada kita Quran itulah hakikat kemukjizatan yang terbesar. Kenapa? Karena kalau mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya bisa dirasakan oleh nabinya dan umatnya saja. Misalkan tongkat Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Itu kan hanya bisa disaksikan oleh Nabi Musa pada saat itu dan umatnya Bani Israel. Betul. Hari ini kita tidak bisa kan menyaksikan tongkat Nabi Musa. Hanya cerita saja. Hanya cerita. Kemudian misalkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi kemudian hidup lagi, itu kan hanya pada saat itu. Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin, bisa terbang, itu kan sampai perjalanan sebulan kita, beliau itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 1 subuh. Itu saking cepatnya. Bisa berbicara dengan binatang, bisa berkomunikasi dengan jin. Itu kan hanya pada saat itu. Kemudian mukjizat para nabi dan rasul yang lainnya. Tapi Al-Quran, walaupun Rasulullah SAW beliau telah wafat, hari ini bahkan nanti sampai akhir zaman, semua umat manusia masih bisa merasakan kemujizatan Al-Quran. Masya Allah, sampai akhir zaman ya? Sampai akhir zaman. Jadi kemujizatan Quran itu kenapa disebut nikmat dan mujizat terbesar? Bukan hanya di zaman Nabi dan para sahabat, tapi Al-Quran itu melewati tempat,
ruang dan waktu. Bahkan pelaku juga gitu ya. Bahkan pelaku juga. Inilah maka kenapa Quran itu merupakan sehebat-hebatnya mukjizat, sehingga nanti ada perkataan yang sangat bagus ya Kang, dari seorang ulama. Mulianya manusia itu dengan memahami Al-Quran. Nazala Jibrilu bil Quran fa asbaha Jibril afdolal malaikah. Jibril turun membawa Al-Quran, maka jadilah dia semulia-mulianya malaikat. Jadi kenapa Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat? Salah satu di antara sebabnya adalah karena Jibril lah yang membawa Al-Quran. Yang kedua, nazal Al-Quran ala Muhammad. Quran turun kepada Nabi Muhammad, fa asbaha Muhammad sayyidal khulqi. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin semua makhluk. Bahkan menjadi sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Kan kalau Nabi Adam, beliau kan gelarnya itu Abul Bashar, ayahnya manusia. Nanti ada yang lebih tinggi, Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Muhammad itu lebih lagi, bukan sekedar Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Masya Allah. Kenapa? Karena beliau mendapatkan gelar sebagai pemimpin para nabi dan rasul karena membawa Al-Quran. Masya Allah. Wajah Al-Quranu ila umati Muhammad. Quran datang kepada umat Nabi Muhammad. Fa asbahat ummata Muhammadin khairu ummatin. Quran datang kepada umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad pun menjadi sebaik-baiknya umat. Jadi umat manusia itu banyak. Nanti ada umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, di antara umat yang terbaik itu adalah umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Nah, salah satu yang menyebabkan kenapa umat Nabi Muhammad jadi umat terbaik, karena umat Muhammad diturunkan kepada mereka Al-Quran. Masya Allah. Yang keempat katanya nazal Quran bi syahri Ramadan. Quran itu turun pada bulan Ramadan. Fa asbaha syahra Ramadan khairus syuhur. Karena Quran turun pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan terbaik. Bulan jadi, paling mulia. Bulan paling mulia, bulan yang diberkahi salah satunya karena diturunkannya Al-Quran. Nazala Quran bi Lailatul Qadri. Al-Quran turun pada malam Qadar. Fa asbahat Lailatul Qadri khairul layal. Maka jadilah Lailatul Qadar itu sebagai malam yang terbaik. Bahkan di dalam Quran disebutnya juga sebagai khairun min alfi syahrin. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini yang pernyataan yang terakhir nih, yang membuat kita menjadi harus bermuhasabah. Mada law yanzilul Qur'anu biqalbika. Lantas bagaimana jika Al-Quran itu turun lalu menetap ke dalam hati kita? Akan seperti apa hati kita? Masya Allah. Ini tentu ya, kenapa tadi di awal Quran itu adalah sebaik-baiknya kenikmatan. Karena ketika Quran itu masuk ke dalam hati kita dan menetap dalam hati kita, maka tentu kita akan memiliki kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan oleh apapun. Masya Allah. Luar biasa sekali gitu ya Ustaz, menjadi tadi Al-Quran yang menjadi kenikmatan terbesar, dan menjadi apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran tadi akan ikut terbawa mulia gitu ya. Terbawa mulia. Masya Allah. Sehingga kan tadi di surat Ar-Rahman ya Kang ya, kenapa disebut Quran dulu sebagai manusia? Maka sia-sialah kita sebagai manusia kalau dalam hidup kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Maka mulianya Al-Quran, dan dia akan merasakan kenikmatan hidup itu ketika dia selalu berinteraksi dengan Quran. Karena semua solusi kehidupan itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, nanti kita akan bedah bagaimana caranya. Karena memang Ustadz, Quran itu kan katanya nikmat terbesar. Kok saya setiap baca Quran masalah tidak pernah selesai. Nah, ini berarti ada yang salah. Selain kita harus menyadari bahwa Quran itu sebagai nikmat yang terbesar, nah kita pun harus masuk ke langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Bagaimana sikap kita
sebagai seorang muslim terhadap nikmat yang terbesar ini. Contoh saja ya Kang, sebelum dilanjut nanti di sesi selanjutnya, kalau kita memiliki emas atau berlian ya, perhiasan, gimana kira-kira sikap kita? Misalkan punya emas sebutlah 50 kilo gitu ya kan. Masya Allah. Jangan kagok kalau bahasa Sunda ya. Apa jangan kagok kan? Jangan, jadi lupa lagi, kagok, jangan segan, jangan, ya itu pokoknya Ustaz ya. Pokoknya itulah ya. Jangan yang rendah, tapi misalkan kita dianugerahi punya emas nih 50 kilo, sikap kita gimana? Pasti menjaga, merawat, disimpannya di tempat yang aman. Di tempat yang aman, tidak siapapun yang bisa melihat. Beda kalau dengan batu kan, batu kerikil atau bata itu kan pasti disimpan di luar di mana saja, diinjak. Tapi kalau ini sesuatu yang berharga dan bernilai, pasti kita akan memperlakukannya dengan sangat istimewa. Nah, ketika kita menyadari Al-Quran itu sebagai nikmat yang terbesar, tentu, nah makanya kenapa untuk tadabbur Quran ini langkah yang harus kita sadari sejak awal adalah harus menyadari, ada rasa sadar ya. Ada rasa kita merasa dan sadar bahwa Quran inilah sebagai nikmat yang paling besar dibandingkan dunia dan isinya. Tentu nanti akan mengakibatkan sikap dan perilaku kita akan berbeda. Jadi kalau kita merasa Quran ini hanya sebatas buku, kitab gitu, sebatas bacaan biasa, nanti beda sikapnya. Makanya kenapa disebut Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Sayangnya Allah kepada kita, Allah turunkan Quran sebagai wujud kenikmatan Allah kepada kita. Nanti akan ada sikap yang akan berbeda menghadapi nikmat yang luar biasa ini. Masya Allah. Makanya Ibnu Jarir At-Tabari berkata ya, dalam tafsirnya At-Tabari, sungguh aku heran kepada orang yang membaca Al-Quran dan tidak mengetahui tafsirnya, tidak mengetahui maknanya. Bagaimana mungkin dia akan merasakan kelezatan dengan membacanya? Kita merasakan kelezatan Quran itu kalau paham. Kalau tidak paham, maka Quran itu hanya sebatas bacaan. Karena nanti Al-Quran itu ada dua sisi. Ada sisi lahir, ada sisi batin. Lahir dan batin. Ada Quran dari sisi lahir yang terlihat, yang kita baca, tajwidnya, tulisannya, kata-katanya. Tapi ada sisi batin. Batin itu kaitan dengan maknanya. Seperti lautan itu ada apa namanya yang di atas itu kan? Permukaannya dan ada juga isinya yang di dalam. Mutiara itu tidak ada di permukaan laut. Kalau kita ke laut, lihat permukaan laut kan tidak ada apa-apa, biasa saja. Hanya air yang terbawa angin. Tapi kalau kita menyelam sampai ke dalam, maka kita akan menikmati keindahan biota laut. Masya Allah. Ada ikannya yang berwarna-warni, bermacam-macam bentuk warnanya, terumbu karang, bahkan ada mutiara. Masya Allah. Yang nilainya begitu sangat luar biasa. Kapan menikmatinya? Kalau diselami. Maka Quran pun tentu bukan hanya sekedar dibaca, tapi mesti diselami. Alat untuk menyelami Quran itulah yang disebut tadabbur, yang menjadi tema kita hari ini. Masya Allah. Jadi tadabbur Quran itu merupakan alat untuk menyelami keindahan Al-Quran. Sahabat MK rahimakumullah, setelah kita menyadari bahwa Al-Quran itu adalah nikmat yang terbesar dan juga sebagai mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia, maka selanjutnya bagaimana sikap kita terhadap nikmat dan mukjizat yang terbesar ini? Maka jawabannya adalah satu, yaitu sikap kita terhadap Al-Quran sebagai nikmat yang terbesar adalah mentadaburinya. Apa dasar atau dalilnya? Bisa sahabat MK buka Al-Quran surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun, itulah kitab. Maksud kitab di sini adalah Al-Quran.
Nah, kitabun dalam ayat ini itulah Al-Quran. Kenapa disebut kitab? Salah satu maknanya kata para ulama karena Quran itu ditulis. Ditulis. Tertulis. Kitabun dalikal kitabur la raiba fi. Tulisan Quran itu mengandung kemukjizatan. Makanya nanti Kang Rizky ya, penulisan Quran itu berbeda dengan penulisan bahasa Arab biasa. Seperti misalkan nanti di dalam Al-Quran kita akan menemukan lafadz misalkan Bismillah. Nah, Bismillah itu ternyata harusnya ismun itu ada hamzah. Tapi dalam penulisan Bismillah si hamzahnya hilang kan? Iya betul. Tiba-tiba langsung ba, langsung sin. Ini kenapa? Ada apa? Ada sesuatu. Seharusnya pasti ada sesuatu. Nah, itu kaitan dengan Quran. Kenapa disebut Alkitab? Karena Quran itu kemukjizatannya, keajaibannya juga dari segi tulisan. Nanti penulisan sholat itu banyak macamnya. Ada sholat yang panjangnya dengan huruf waw kan? Ada sholat yang panjangnya dengan alif. Nah, itu ada maknanya, ada perbedaannya. Jadi ada huruf yang dihilangkan, ada huruf yang kemudian tidak dibaca, tapi ada dalam tulisan. Seperti ana itu kan harusnya dalam tulisannya panjang ya, ana saya, tapi dibacanya harus pendek. Wala ana abidum wala ana, nah nggak panjang tapi pendek. Ditulis tapi tidak dibaca, ada tuh. Ada yang dibaca tidak ditulis. Ya, Masya Allah. Dibaca seperti Ar-Rahman itu harusnya ada alif tapi tidak ada. Dibaca tapi tidak ada dalam tulisan. Nah, ini nanti kita bahas secara khusus. Jadi Al-Quran itu anzalnahu, kami menurunkan ilaika kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Penuh dengan kebaikan. Seperti tadi ya kisah seorang dosen yang curhat kepada Syekh Maher. Siapapun yang berdekatan dengan Quran pasti hidupnya akan diliputi oleh keberkahan. Mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi. Ini dalam bahasa kajian bahasa Arabnya, lamul di sini maknanya adalah lamul kai. Untuk menunjukkan tujuan. Supaya liyadabbaru, supaya yadabbaru, mereka mentadaburi. Mentadaburi apa? Ayatihi. Bukan ayatun, tapi ini panjang, berarti ini bentuk jamak taksir. Ayatun satu ayat, tapi kalau ayatun banyak ayat. Jadi yang harus kita tadaburi itu bukan satu ayat, tapi semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sahabat MQ rahimakumullah, berdasarkan Quran surat Shad ayat 29, bahwa sikap kita terhadap Quran yang sebagai nikmat yang terbesar, Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca. Karena kalau dibaca nanti perintahnya juga bukan liyadabbaru tapi liyaqra'u. Dibaca. Qara'a yaqra'u, supaya mereka membaca, tapi bukan kan? Tapi liyadabbaru. Untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Nah, ini menjadi perintah bahwa Quran itu mesti ditadaburi. Lalu apa itu tadabur? Di dalam kitab Mafatih Tadabur Quran yang ditulis oleh Syekh Khalid Abdul Karim Lahim, halaman 21. Mafatih itu artinya kunci-kunci tadabur Quran. Kunci-kunci tadabur Quran. Syekh Khalid Abdul Karim Lahim, beliau menjelaskan bahwa yang namanya tadabur itu memiliki dua makna. Yang pertama tadabur ilmi, yang kedua tadabur amal. Tadabur ilmi itu maksudnya memikirkan, merenungkan ayat-ayat Al-Quran agar bisa memahami makna, hikmah dan maksudnya. Jadi tadabur ilmi itu artinya berusaha memikirkan, merenungkan, tentu dengan tuntunan para ulama. Ayat-ayat Al-Quran agar bisa memahami makna, hikmah dan maksud dari kenapa ayat ini diturunkan. Apa maksud dan maknanya? Itu tadabur ilmi. Memiliki pengetahuan tentang makna satu huruf, satu kata. Karena Quran itu ya, dipahaminya bukan hanya satu ayat, tapi per huruf juga itu bisa menentukan makna kan. Per huruf itu bisa menentukan makna. Misalkan ya, nanti penulisan kata nikmat dalam Quran itu ada dua.
Ada nikmatun dengan tak marbutoh, ada nikmatun dengan tak terbuka. Jadi tak terbuka itu tak yang seperti perahu titik dua ya kan. Iya. Kalau tak marbutoh itu taknya yang Bulat, yang bulat. Nah dipikirkan, ditadaburi kenapa dalam Quran ada kata nikmat penulisannya kok bisa dua bentuk. Karena baik tak marbutoh atau tak maftuhah dibacanya sama. Misalkan dalam surah An-Nahl dan Ibrahim kan wa in ta'udu nikmatallah itu sama kan. Hanya yang pertama dengan tak yang terbuka, yang kedua dengan tak yang tertutup. Misalnya kalau dalam surat Ibrahim ya, ayat 34 itu taknya terbuka. Nikmatallah. Tapi kalau dalam surah An-Nahl ayat 18 taknya tertutup. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Itu kalimatnya sama, hanya beda penulisan di tak. Ini salah satu contoh tadabbur Quran ya. Apa makna dan tujuannya? Karena Quran itu bukan hanya sekedar petunjuk, tapi penulisan Quran itu termasuk kemujizatan. Itu sifatnya tauqifi. Kenapa ada yang tauqifi itu artinya berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ijtihad. Jadi memang sudah dari Allah seperti itu. Nikmat Allah, kenapa terbuka kata nikmatnya? Kan kalau dibacanya mah sama. Nikmatun dengan tak terbuka, nikmatun dengan tak tertutup dibacanya sama. Didengarnya sama. Tapi tulisan beda. Nah, kenapa? Masya Allah. Ternyata maknanya kalau tanya terbuka artinya Allah memberikan kenikmatan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali, seperti karakter tanya yang terbuka. Inilah nanti yang disebut sebagai nikmat hissi. Nikmat hissi itu nikmat yang bisa dirasa oleh panca indera. Dan Allah berikan kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali, apakah muslim, mukmin, apakah dia kafir. Itu Allah berikan semua nikmatnya. Binatang, tumbuhan, semua dapat. Universal gitu. Universal. Karena Allah itu sifatnya adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Seperti matahari Allah berikan kepada siapa? Pada semuanya, bukan hanya kepada orang muslim kan, bukan kepada orang yang taat beribadah, tapi semua makhluk, termasuk orang kafir. Udara Allah berikan kepada siapa? Semuanya. Semua, bukan hanya di Indonesia negara muslim, di Eropa, di semuanya juga ada. Air, kemudian tumbuhan, kesehatan, harta kepada siapa? Semuanya. Nah yang kedua, ada kata nikmat ditulisnya dengan tak tertutup. Tak marbutoh. Kenapa? Inilah yang dimaksud oleh Allah, karena itulah nikmat maknawi. Nikmat maknawi itu nikmat yang dirasakannya oleh ilmu dan iman kita. Tidak sembarang orang. Hanya Allah berikan khusus kepada orang yang beriman dan beramal soleh saja. Makanya bisa dirasakannya dengan keimanan kalau ini. Wujudnya apa di dunia? Hidayatuddin. Hidayah agama itu orang bisa memeluk Islam. Setelah memeluk Islam dia mengamalkan amal soleh, mendirikan sholat, saum, sedekah, zakat, berbuat baik kepada orang tua, sayang kepada istri dan anaknya, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Itu kan termasuk nikmat maknawi. Kalau nanti di akhirat wujudnya surga. Apakah semua makhluk Allah masukkan ke surga? Tidak. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja. Masya Allah. Kenapa Allah punya nikmat maknawi yang tertutup itu ya? Karena Allah memiliki sifat yang kedua, Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Kalau kasih kan ke siapa saja. Tapi kalau sayang hanya orang tertentu. Sahabat MK rahimakumullah, nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita itu adalah Al-Quran. Sebagaimana Quran surat Ar-Rahman ayat 1, 2, dan 3. Kemudian sikap kita terhadap nikmat yang terbesar ini adalah mentadaburinya. Di dalam Al-Quran surat Shod ayat 29. Kemudian Syekh Lahim beliau menjelaskan bahwa yang disebut tadabur itu bukan hanya sebatas tadabur ilmi, tapi tadabur itu hakikatnya harus sampai yang kedua, yaitu tadabur amal. Jadi apa yang kita pahami, yang kita hayati berupa hikmah, makna yang ada di dalam Al-Quran. Tadabur amal itu artinya pengamalan terhadap Al-Quran karena ia adalah buahnya. Jadi mengamalkan apa yang kita pahami, itulah yang dimaksud dengan tadabur. Jadi tadabur itu harus sampai pada pengamalan.
Makanya liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya adalah mengamalkan setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena tadabur amal inilah yang nanti yang akan menjadikan kita merasakan nikmatnya, indahnya Al-Quran. Sahabat MQ rahimakumullah, di dalam riwayat Imam At-Tabari ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sampai menyatakan satu pernyataan yang luar biasa terkait dengan tadabbur Quran ini. Man aradal ilma fal yusawwiril Qur'ana. Barang siapa orang yang menginginkan ilmu, fal yusawwiril Qur'ana, maka hendaklah dia mengkaji, mentadaburi Al-Qur'an. Kenapa? Faina fihi ilmal awwalina wal akhirina. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu-ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu-ilmu orang-orang yang kemudian. Jadi Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Semua ilmu yang lalu itu semuanya ada dalam Quran. Bahkan ilmu yang ada di masa yang akan datang sampai hari kiamat, bahkan setelah meninggal sampai terjadi hisab, itu semuanya sudah jelas dijelaskan oleh Al-Quran. Masya Allah. Makanya inilah kenapa Quran itu disebut nikmat yang terbesar. Kita akan merasakan nikmat itu ketika kita memahami kandungan Al-Quran. Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi mesti dipahami makna-maknanya.